Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Maslahat SDN 3 Kalangkendo dan teman-teman guru sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap rasa tasyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat wa salam kita haturkan ke ibu kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 9 pada siang hari ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti ada arahan dari ibu pendamping, dan yang ketiga nanti presentasi dan diskusi dari CGP dan pengajar. Marilah acara yang pertama kita buka dengan surah Al-Fatihah dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan acara pendampingan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita ikuti acara yang kedua, yaitu pengarahan dari Ibu pendamping kepada Ibu Aisyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Maslahat yang sangat saya hormati, yang kami hormati, Bapak CGP, calon guru penggerak Bapak Arif Ilmuwan. Saya biasa panggilnya Pak Arif, kalau di sini Pak Wawan saya suka bingung kadang. Yang kami hormati teman-teman guru SDN 3 Kalangkendo. Mudah-mudahan pertemuan hari ini, diskusi hari ini membawakan hasil yang maksimal untuk kegiatan CGP kita. Ibu-ibu, bapak-ibu, karena bapaknya cuma satu, tidak apa-apa. Saya akan memberikan pengantar awal. Untuk alur diskusi hari ini adalah pembukaan, yang kedua analisis visi sekolah yang akan disampaikan oleh CGP, nantinya yang ketiga adalah penutup. Terima kasih, Ibu. Untuk yang pertama, kenapa Bapak Ibu diundang untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan diskusi ini? Karena kegiatan diskusi ini adalah merupakan tugas daripada CGP. Tugas daripada CGP, meskipun demikian perlu dukungan dari ekosistem yang ada di sekolah, baik guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan yang lain. Bisa jadi komite, bisa jadi karena nanti ada kuesioner yang akan diisi oleh siswa yang sudah dikerjakan. Nanti sudah ada kuesioner untuk sampel teman sejawat, dan untuk kepala sekolah ada ya Pak? Kepala sekolah. Terima kasih. Bapak Ibu, diharapkan dalam proses pendidikan guru penggerak ini CGP telah belajar membuat visi diri dan prakarsa perubahan. Itu merupakan bagian dari tugas CGP. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan visi sekolah yang nantinya akan berpihak kepada anak. Apa sih visi itu? Visi itu adalah impian. Bagaimana kita nanti menggapai impian tersebut? Apa sih yang harus dikerjakan? Planning apa yang harus direncanakan? Seperti itu. Nanti ada kalimat-kalimat rumpang yang akan diisi oleh Bapak Ibu semua. Untuk merumuskan visi ini, CGP tidak akan mengganti visi yang ada di sekolah, tapi CGP akan membuat visi sebagai pendidik
visi yang ada di sekolah itu harus ada rapat antara kepala sekolah, guru, komite, orang tua, wali, begitu Bapak Ibu, dan tenaga kependidikan yang lain. Ekosistem yang ada di sekolah itu harus ada satu perumusan untuk menyelesaikan visi tersebut. Jadi JKP tidak berhak untuk merubah visi yang sudah ada di sekolah. Ini murni merupakan visi guru penggerak sebagai pendidik untuk anak di masa yang akan datang. Bapak Ibu, diskusi hari ini karena merupakan proses belajar JKP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah, diharapkan dukungannya jenengan untuk hadir sepenuhnya sampai kegiatan ini selesai. Kalau panjenengan tidak hadir sepenuhnya, maka kegiatan ini tidak akan menghasilkan suatu hal yang maksimal. Sehingga saya berharap Bapak Ibu untuk terlibat aktif dalam diskusi nanti. Akan kami bacakan Bapak Ibu untuk langkah diskusi. Penyampaian susunan pertemuan ini adalah yang pertama pengantar tujuan diskusi, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Perilaku siapa saja nanti ini yang mencerminkan visi, baik kepala sekolah, baik guru atau orang tua. Jadi nanti perilaku-perilaku yang bagaimana nanti untuk bisa dijadikan untuk visi daripada guru penggerak. Yang selanjutnya, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu karena ini murni dari kegiatan CGP, saya hanya mendampingi. Nanti misalkan ada CGP ada kesulitan kami membantu. Sepenuhnya waktu diskusi kami serahkan kepada Bapak Al-Arif Ilmuwan sebagai CGP Angkatan 9. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pendamping yang waktunya dipersilakan sama saya. Langsung saja untuk hari ini, di situ ada banner pendampingan individu 2, diskusi, komunikasi, visi dan prakarsa perubahan oleh saya sendiri, Angkatan 9, Kabupaten Banyuwangi, SDN Kelana Bedok. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke visi nanti, visi dan prakarsa perubahan, kami akan membacakan kesepakatan pertemuan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Dan yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang berikutnya, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam berkolaborasi. Dan yang keenam, mengikuti pertemuan diskusi dengan perasaan yang gembira. Monggo Bapak Ibu kita sepakati atau ditambahi atau dikurangi. Monggo. Ada ya? Iya. Iya. Slide yang berikutnya. Iya, kesepakatan pertemuan. Gimana Bapak Ibu? Sepakat ya? Alhamdulillah kita sudah sepakat. Kita melanjutkan untuk dari visi. Oh, yang di situ mungkin kurang jelas ya. Itu visi adalah visi diibaratkan sebagai kompas penunjuk arah yang mampu memandu kita dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan. Visi merupakan sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat cita-cita atau impian dan harapan dari suatu organisasi atau lembaga. Jadi yang dimaksud visi di sini adalah sebuah tujuan
untuk ke arah tujuan yang akan kita tuju. Jadi visi itu adalah ibaratnya kompas arah. Jadi mau dibawa kemana visi dari organisasi ini tersebut. Ini yang menjadi visi dari itu sendiri. Sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat cita-cita. Jadi kita menentukan visi itu sama dengan memberikan cita-cita kepada anak. Contoh visi yang ada di sekolah kita, nanti selanjutnya saya bacakan untuk yang lebih lanjut. Monggo, Bu. Selanjutnya, nah di situ ada kekuatan visi, harapan dan doa. Visi itu adalah doa kita. Jadi visi itu diibaratkan menuju suatu tujuan, kita harus didasari dengan doa. Jadi visi tersebut adalah harapan kita untuk visi kita. Jika kita ingin melangkah, maka visi harus bersifat menguatkan. Salah satunya berikutnya menggerakkan dan berkolaborasi sehingga kita terus melangkah maju. Jadi visi ini tidak bisa kita pribadi sendiri. Contoh seperti saya tidak bisa melaksanakan visi tanpa berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga kepala sekolah. Jadi di sini harus sama-sama kepala sekolah, teman guru, sejawat, dan juga komite dan paguyuban kelas untuk mewujudkan visi yang sudah diterapkan atau yang sudah dicita-citakan oleh lembaga kita sendiri, yaitu SDN 3 Karanganyar. Nanti ada beberapa misi memang yang saya tulis itu saya tidak merubah visi yang di sekolah, karena visi yang sudah di sekolah itu yang sudah dicita-citakan oleh ibu kepala sekolah atau kita semua. Itu cita-cita. Makanya di situ ada visi itu adalah sebagai dari doa. Next. Apa yang Bapak Ibu impikan tentang murid di masa depan? Mungkin bisa dibayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu memimpikan murid itu di masa depan bagaimana? Monggo Ibu impikan bagaimana itu di masa depan untuk mimpi yang ada di masa depan murid kita. Nanti di sini ada beberapa kalimat rumpang, nanti saya bagikan. Ini saya sudah mencetak kalimat rumpang di sini. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi Bapak Ibu nanti mengisi. Ada beberapa contoh kalimat rumpang itu harus diisi oleh Bapak Ibu. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti kalimat rumpang inilah yang menjadikan visi cita-cita Bapak Ibu di masa yang akan datang. Mau dikemanakan murid kita? Itu. Monggo. Saya sebentar Bapak Ibu, ini saya bagi untuk kalimat rumpangnya. Boleh membawa koper atau mobil di kopsis sudah ada.
Monggo Bapak Ibu, di situ ada pertanyaan pemantik, jawablah pertanyaan berikut ini. Saya tulis dulu untuk sepeda. Untuk kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Jadi ibu-ibu bisa menuliskan impian muridnya seperti apa. Silakan. Nanti ditempel di sini. Kayaknya nanti kalimat rumpang yang nomor 1 berarti tulis. Nanti ada berapa? Ada 4. Ini impiannya 1 atau lebih dari 1? Sesuai dengan hati nuraninya juga. Ngomong impian muridnya antara temannya satu sama teman yang lain tidak akan sama. Monggo silakan. Monggo Bapak Ibu, nomor 1 ada 2 pertanyaan. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Monggo. Nanti itu ditempel di depan sini Bapak Ibu. Itu nomor 1. Ada 3 pertanyaan. Nanti ini yang nomor 2. Ditulis saja pertanyaannya. Ditulis ya? Oke. Muridnya. Kita memilih murid yang ini yang nomor 1. Semoga itu Bapak Ibu yang sudah boleh menjawab lebih dari 1. Boleh, boleh. Boleh. Nanti dibacakan. Nanti saya bacakan. Biar bacaan sendiri-sendiri gimana Bu? Dibacakan sama teman. Iya, teman sendiri-sendiri kan nanti. Iya. Oh, sip nih Bu. Semoga itu. Pertanyaan nomor 1 tadi. Iya, masih nomor 1 nih Bu. Masih nomor 1. Kita memimpikan murid yang bagaimana. Monggo nanti saya bisa klarifikasi jawaban Ibu Bapak Ibu tersebut. Monggo. Yang sudah boleh ditempel di depan. Monggo. Bisa ditempel di sini. Monggo. Buat Bu, nomor 1. Nomor 1 masih ada 2 pertanyaan. Amin. Yang ini belum nih. Kita percaya bahwa murid ada. Kalau yang ini, Kita memiliki murid yang nomor 1. yang ini. Yang Oh, atas, yang oke. atas. Anak siapa? Yang ini Di bawahnya, yang masih nomor. pertanyaan. Ya, satu tuh. Nanti kita ambil sebelah. Terus saja.
Ini guru agama. Guru agama. Mempegang muridnya bagaimana? Ya, sama. Mungkin di kuliah dulu ini sudah bisa menulis karena perumpamaan. Iya, satu sendiri-sendiri. Ini cepat mari. Tiga. Ada nilai. Iya. Ini minatnya masih banyak. Kalau masih kurang kok masih banyak itu. Iya. Hah? Ini jadi satu ya, yang jawaban nomor satu beda, berarti belum yang kedua. Oh iya, oke. Iya. Bisa dibacakan dari perwakilan Ibu Pengantin Jawa. Itu. Iya kan? Apa artinya? Sudah ngomongin. Kalau ada jadi kita polisi. Ya. Bisa nulis ya. Monggo Bapak Ibu mewakili untuk jawaban nomor bulan. Dibacakan seluruhnya. Terima kasih waktu yang diberikan. Kita memimpikan murid yang pertama adalah yang dijawabkan itu siapa? Cerdas, disiplin, dan berakhlak yang baik. Kemudian ini yang kedua. Kemudian ini berakhlak mulia. Yang berikutnya adalah soleh, solehah, berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah, mampu berpikir kritis dan berinovasi. Yang berikutnya adalah kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa dan agama, berkarakter dirinya sendiri, lingkungan, kemudian dan sesama, pembelajar sepanjang hayat, cerita dan penuh semangat, ceria dan penuh semangat. Kemudian yang berikutnya adalah sopan dan santun terhadap orang tua dan guru baik di sekolah maupun di rumah, kemudian aktif dalam hal yang positif. Mbak hanya membacakan. Iya. Berarti ada berapa karakter itu tadi? Bapak Ibu, ada berapa karakter? Ada mungkin Bapak Ibu ada berapa karakter tadi? Yang pertama berakhlak mulia, karakter. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Ada tiga tadi. Yang pertama saya sebutkan sudah berakhlak mulia. Yang kedua kreatif, inovatif, cerdas, tadi sopan, jadi satu yang berakhlak mulia. Jadi ada tiga merupakan pembimbingan murid yang mempunyai akhlak sama. Berakhlak mulia ini sepanjang hayat pembelajar. Berarti ada
3. Yang pertama yaitu berakhlak mulia, yang kedua kreatif, inovatif, tadi yang ketiga membelajar sembahyang layak. Itu Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan bahwa kita memimpin murid yang titik-titik. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah bisa, berarti ini adalah salah satu doa dari Bapak Ibu. Doanya ya ini, membimbingkan, karena ini adalah satu pemantik dari kalimat tumpang. Mungkin terus yang kedua, monggo Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Monggo. Sudah. Oh, kurang jamaah. Jadi satu. Yang ini kita percaya bahwa oh iya, nggak apa-apa. Monggo. Kertasnya soalnya banyak, saya beli tadi. Iya, habis. Itu warnanya yang kedua pink. Oh, soalnya pun baca warna pink. Monggo. Oh, sudah selesai. Sudah selesai kelas 3. Oh iya, tinggal menyalin. Jawabannya percoret lah jawabannya. Global. Global. Sedikit tadi global di sini. Nah ini jawaban beragama yang saya tanyakan. Ya, itu Bu. Saya mau tanya itu satu. Kalau ditanya juga sendiri saja. Panas nih Pak. Mungkin habis ini nggak saya tunjuk Bapak Ibu perwakilan membacakan ke depan. 1, 2, 3. Ya, yang kedua. Berarti yang terakhir yang membacakan. Iya, Bu. Terakhir yang membacakan. Langsung saja. Langsung saja. Langsung. Oh, langsung dulu. Terakhir dulu. Pokoknya yang terakhir. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama punya cita-cita atau keinginan yang ingin diwujudkan. Yang kedua penerus bangsa. Yang ketiga murid adalah generasi penerus bangsa dan agama. Yang keempat memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Yang kelima, segala keistimewaan yang harus dimanusiakan untuk menjadi penerus kehidupan. Anak-anak yang memiliki karakter, bakat, dan keunikan yang bisa dikembangkan. Oke, terima kasih Bu Nurul yang sudah membacakan kalimat tumpang. Di sini Bapak Ibu, yang pertama ada beberapa karakter yang bisa percaya bahwa murid adalah ini rata-rata memang memiliki karakter dan keunikan. Ibu ada mana tadi? Bu, maksudnya keunikannya bagaimana, Bu? Ya kan tiap anak itu berbeda-beda, punya keunikannya sendiri-sendiri. Seperti Akil keunikannya apa? Oh gitu. Berarti punya keunikan sendiri-sendiri. Ya. Ini penerus bangsa, boleh belum pas
Ini penerus bangsa, monggo Bu diutarakan Bu untuk yang ini penerus bangsa itu yang bagaimana Bu? Monggo Bu. Menurut saya penerus bangsa kan anak itu adalah anak yang kita bimbing, kemudian nantinya kedepannya itu menjadi penerus bangsa sebagai generasi muda yang melanjutkan cita-cita leluhur seperti itu. Misalkan punya karakter seperti yang diungkapkan Bu Yuyu tadi, punya keunikan, berarti anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Jadi anak antara A dan B punya karakter atau keunikan sendiri. Mestinya ya seperti itu Pak. Penerus bangsa, penerus generasi tua, dan anak tersebut menjadi generasi pendatang yang insya Allah jadi anak yang bisa diidolakan oleh semua pihak. Terima kasih. Terima kasih Mama. Hapusnya mana? Terima kasih dari Ibu Kepala Sekolah yang sudah menjawab. Kita percaya bahwa murid adalah ini. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kalimat yang kedua boleh dibuka itu di pertanyaan di situ. Yang pertama yaitu di sekolah kita mengutamakan siapa yang kita utamakan? Enggak ini. Yang diutamakan siapa? Dan berikutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana? Monggo. Di sekolah kita mengutamakan ini. Dan kita utamakan siapa di sekolah? Oke. Yang terakhir yang membacakan, kesepakatan. Yang terakhir yang membacakan. Bunges, terakhir ya Bunges. Ternyata saya kira murid saja. Dengan gurunya cepet-cepetan juga. Oh, Bunges. Enggak apa-apa Bunges. Perlu kesabaran Bunges. Monggo Bunges. Yang terakhir Bunges. Ini ya Pak. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Yang kedua, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Utama murid, lain-lain tempat teman sejawat dan sekolah dengan segala ceritanya. Yang perlu kita utamakan murid. Di sekolah kita mengutamakan murid dan kepentingan sekolah. Ini soal jelaskan Bu. Yang soal penyampaian Oh. Ini kenapa saya mementingkan murid, karena kita sebagai pelayan di pelayan masyarakat, kita melayani murid, kita mendidik murid, maka saya mementingkan murid saya daripada yang lain. Seperti itu. Terima kasih.
Monggo tepuk tangannya dari Bumis. Ya. Di sini disimpulkan bahwa di sekolah kita mengutamakan rata-rata ada dua, kepentingan umum bersama daripada kepentingan individu. Yang kedua adalah kepentingan murid. Sebenarnya sama-sama penting juga mengutamakan kepentingan bersama dan kepentingan murid. Itu juga sangat penting sekali. Bapak Ibu di sini sudah menjawab bahwa di sekolah kita mengutamakan, tidak ada yang salah jawabannya, benar semua. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini, bahwa bagaimana ini? Ini saling keterkaitan antara pertanyaan pertama Bapak Ibu. Yang kedua ini, murid di sekolah kita sadar bahwa ada keterkaitannya. Ini Bu Kepala Sekolah nomor 1 ini. Hijau. Ini kita kecepatan maju. Kata saya gurunya, apa muridnya saja yang cepat-cepat itu. Karena gurunya ikut cepat-cepat juga. Enggak boleh contoh-contoh, Pak. Enggak boleh. Iya. Menurut pendapat dan pemikiran masing-masing. Monggo dipikir dulu, dibayangkan dulu, enggak apa-apa. Tenang sambil menunggu nanti jam 2. Sedang cek. Kita setengah 3 kita ikon lagi. Wes Bumis mana? Ya udah tapi ya. oh ya Bu Yuyu. Nah, monggo Bu Yuyu. Murid di sekolah kita sadar bahwa murid perlu bimbingan dan pengajaran. Yang kedua, menyelesaikan tugas adalah kewajiban murid. Yang ketiga, bahwa dirinya belajar menuntut ilmu untuk meraih cita-cita. Yang keempat, harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang kelima, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tanggung jawab kita. Yang terakhir, anak-anak belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Jelaskan Bu, jawaban sampean Bu. Sudah pas itu. Oke, itu ya untuk teman-teman, Bapak Ibu, murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini ada anak-anak belajar dan didikan untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Bu, ini menjawab sendiri atau lihat Google? Google Map. Oh. Iya Bu, ini itu ya, alhamdulillah ini sudah bisa dikompetensikan Bapak Ibu murid di sekolah. Kita sadar bahwa murid perlu dibimbing dan di pengajaran. Memang betul Bapak Ibu, di sini murid itu adalah untuk pembelajaran kepada murid. Ini benar sekali untuk Ibu Kepala Sekolah di sini. Semuanya rata-rata menjawabnya untuk murid. Jadi memang benar semuanya itu adalah murid di sekolah. Kita sadar bahwa itu adalah kebutuhan murid. Mungkin yang berikutnya Bapak Ibu, yang nomor 3 bisa dibuka pertanyaan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Dan yang berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo.
Jauh itu singkat boleh, belok. Mangga maca sapa? Purifa. Itu Beriman. Monggo Beriman. Dibacakan Beriman. Berganti ya, biar merata. Oh, nggih, monggo. Kita warga sekolah ini yakin untuk menjadi fasilitator agent of change bagi kita. Aku nggak juga berarti ini masih Bisa mencerdaskan anak-anak bangsa menggapai cita-citanya, dapat menuntun dan membimbing murid untuk lebih baik, membina, mengajar dan mendidik, memajukan sekolah kita, mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo tepuk tangannya Ibu. Ibu untuk jawaban teman-teman. Walik, enggak apa-apa wes. Senang malik. Kita warga sekolah ini yakin untuk ini menjadi fasilitator agent of change bagi murid-murid kita. Iya, ini saya mau menanyakan ini Bu. Itu maksud gimana nih Bu? Untuk menjadi fasilitator of change, ini bagaimana Bu? Iya Ibu. Monggo disebut. Siapa yang nulis itu? Iya siapa? Bu Ilki. Oh, yang monggo Bu. Tolong dijelaskan Bu ini Bu. Ini Bu menjadi fasilitator agent of change bagi murid-murid kita. Monggo Bu. Ini gimana? Monggo. Terima kasih. Ya, jadi maksudnya kita di sini sebagai guru kan fasilitator anak-anak untuk membawa perubahan, agent of change ya, membawa perubahan kepada anak-anak yang awalnya anak-anak belum pernah mendapatkan ini, kita memfasilitasinya jadi ada timbullah suatu perubahan baik dalam diri anak itu sendiri ataupun bagi sekolahnya tersebut. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Bu Ilki. Memang di sini menjadi fasilitator, bisa mencerdaskan anak-anak. Monggo itu. Ya memang benar teman-teman, untuk rekan-rekan Bapak Ibu, kita warga sekolah ini yakin untuk anak. Intinya ini dari untuk anak. Untuk yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang nomor 3 di buku itu sudah ada. Cerdas berarti ini. Singkat, padat, Singkat, padat, jelas. Begini. Yang belum membacakan Bu, ya. Yang belum membacakan Bu. Ya. Biar rata-rata semua bicara. Monggo. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sebagai guru harus memberikan suri teladan yang baik kepada siswa-siswi. Bakat dan kemampuan masing-masing. Kita mempunyai kewajiban masing-masing di sekolah. Kita akan mencapai sekolah yang diimpikan bagi seluruh warga. Setiap murid kita mempunyai potensi yang berbeda-beda, bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi murid. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa di sini bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi murid. Ya, memang rata-rata di sekolah itu adalah di rumah itu adalah rumah yang pertama, yang kedua adalah sekolah itu rumah yang kedua.
Nah, Bapak Ibu, di sini memang diperlihatkan kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa jadi Bapak Ibu sudah memahami tentang apa kalimat rumpang yang sudah saya jelaskan. Ada 3 pertanyaan tematik, jawablah pertanyaan berikut ini. Sudah, alhamdulillah Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan rumpang dari Bapak Ibu yang sudah mengisi dan menurahkan pikirannya dari kalimat rumpang. Untuk itu Bapak Ibu terima kasih. Dan saya dilanjutkan untuk berikutnya itu adalah saya cocokkan dengan apa yang sudah saya berikan. Itu. Oke. Harapan saya kepada murid Bapak Ibu, monggo dilihat di situ Bapak Ibu. Itu harapan saya kepada murid Bapak Ibu. Nyampur nih Bu, ada gitu. Itu menanamkan sikap dan perilaku berakhlak mulia. Mungkin Bapak Ibu sudah selaras dengan apa yang saya harapkan. Mungkin oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tadi menjawab harapan saya kepada murid, yaitu yang pertama menanamkan sikap dan perilaku berakhlak mulia. Yang kedua menanamkan sikap dan perilaku yang berbudi pekerti. Ini yang ketiga yaitu mandiri. Mungkin tadi Bu Sekolah inovatif mandiri tadi sudah. Dan berikutnya mengembangkan potensi bakat dan minat sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi begini Bapak Ibu, yang terakhir mengembangkan potensi bakat dan minat sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita dituntut di sini harus mengikuti era zaman. Tapi memang ada beberapa yang harus diperhatikan di sisi lain. Contoh gadget mungkin sekarang sudah zamannya. Tapi bagaimana? Itu kan tidak semua kelas, karena kita di SD tidak semua bisa dilaksanakan perkembangan zaman untuk melakukan teknologinya. Tapi kalau memberikan informasi atau memberikan apa, kita bisa lewat gadget atau yang sudah banyak di mungkin televisi, alat-alat canggih kita sudah mempelajari itu. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk mengembangkan potensi bakat minat. Jadi anak jangan dipaksakan, minatnya ditarik. Bakatnya ada di mana? Mungkin di IPA atau matematika, ya kita bimbing ke bakat minat itu sendiri. Yang olahraga di agama nanti ya ke agama. Mungkin itu yang menjadi mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, mulai dari mulai dari sekarang, marilah bersama-sama untuk saling berkolaborasi dengan melakukan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu di sini dimohon Bapak Ibu semuanya mulai sekarang ini kita mulai dari sekarang, marilah bersama-sama untuk saling berkolaborasi dalam melakukan aksi nyata. Kenapa saya menekankan kolaborasi di sini Bapak Ibu? Karena apa? Kita tidak bisa melakukan kegiatan itu sendiri, kita tidak bisa. Karena apa? Kita butuh kolaborasi. Tidak mungkin saya sendiri, Ibu Kepala Sekolah, berjalan untuk menentukan visi itu. Visi yang sudah disepakati dan komunikasikan di komite dan paguyuban kelas, itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi saya di situ menekankan berkolaborasi. Jadi sama-sama kita berjalan, kita menuju ke suatu tujuan dengan bersama-sama. Jadi tidak bisa kita sendiri. Mungkin kan Bu? Oh, terima kasih. Selanjutnya Bu, ada lagi yang kedua. Nah ini Bapak Ibu, kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid dengan paradigma inquiry apresiatif IA di sekolah. Ini Bapak Ibu. Jadi kita harus sudah bisa mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu diantaranya
Ada yang tahu? Ing ngarsa betul, ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun ngarsa tuturi kandhayani. Pinter semua ini ternyata. Guru-guru cerdas semua. Bapak itu sudah dilaksanakan atau diterapkan? Sudah. Waduh, alhamdulillah sudah diterapkan Bapak Ibu. Next, Bu, monggo selanjutnya. Itu ada ya itu keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Di sini Bapak Ibu, ini keterkaitan saya di sini. Nilai guru penggerak itu ada beberapa. Pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Itu nilai dari saya sendiri, guru penggerak, berpihak pada murid. Sebenarnya kata kalimat-kalimat rumpang tadi sebenarnya ya ini, intinya ya ini. Intinya di sini, Bapak Ibu, nilai guru. Di sini nilai gurunya berpihak pada murid. Kita harus berpihak pada murid. Mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak di situ menjadi pemimpin pembelajaran. Yang berikutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya mendorong kolaborasi. Ya ini, murid harus bisa berkolaborasi kelompok atau teman-teman yang ada di kelas atau di kelas lain. Menjadi coach bagi guru lain. Nah ini. Dan berikutnya menggerakkan komunitas praktisi. Bapak Ibu, di sini sudah ada komunitas praktisi. Bu Namin sudah, alhamdulillah kita sudah bisa, ada salah satunya adalah paguyuban. Itu menjadikan komunitas praktisi yang ada di lembaga kami. Itu sudah berjalan untuk paguyuban kelas, teman-teman sudah menjalankan itu semuanya kelas 1 sampai kelas 6. Dan visi guru penggerak di sini, kami visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini visi guru penggerak Bapak Ibu. Visinya itu menggerakkan harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak. Monggo naik, Bu. Selanjutnya. Kesimpulan keterkaitan materi di sini. Apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai bila terukur dan terencana. Oleh karena itu, perlu suatu rancangan yang disebut inquiry apresiatif IA dengan tahapan baca. Nanti Bapak Ibu ada beberapa di situ. Saya menyebutkan visi saya sebagai guru penggerak. Next dulu. Itu Bapak Ibu mungkin bisa itu. Visinya yaitu mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti, unggul, mandiri, kreatif, dan inovatif. Itu visi saya selaku guru penggerak. Di situ mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti. Jadi anak-anak unggul, mandiri, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya. Prakarsa perubahan, yaitu Bapak Ibu, prakarsa perubahan menumbuh kembangkan karakter berakhlak mulia pada peserta didik. Ibu pendamping, untuk prakarsa perubahan di sini saya mengambil menumbuh kembangkan karakter berakhlak mulia pada peserta didik. Ini alhamdulillah kami sudah kesepakatan dari Ibu Kepala Sekolah di sini karakter berakhlak mulia. Karena apa saya mengambil prakarsa perubahan seperti ini? Dikarenakan posisi SD kami itu memang kental dengan agama. Di sini ada beberapa yang sudah saya jelaskan di beberapa mungkin video-video yang kemarin. Yang pertama yaitu kita SAS itu setiap hari Senin. Senin itu kita SAS dengan uang seikhlasnya. Hari Jumat itu ada uang sedekah yang tahun kemarin sudah kita laksanakan di guru agama. Itu kambing berapa Bu? Iya, kemarin 2 ya. Itu kemarin bisa menyembelih dengan uang sedekah dari anak itu. Kita pembelajaran untuk membelikan kambing baru. Itu alhamdulillah. Yang berikutnya hari Jumat kita biasanya
membacakan Asmaul Husna dan surat-surat pendek itu setiap hari Jumat. Ada lagi 1 bulan sekali itu membacakan Habil Quran, Habil Quran itu 1 bulan sekali di hari Jumat Legi itu dibacakan loh. Ya, alhamdulillah sudah berjalan itu. Dan kemarin juga kita kirap Maulid Nabi mandiri, bukan dari kampung. Kemarin sudah saya jelaskan, diupload di MS itu tentang kemandirian di sini. Saya meletakkan di situ kemarin Maulid Nabi dan pembacaan ayat suci Al-Quran dan surat pendek. Mungkin itu Prakarsa Perubahan, Bapak Ibu, yang bisa saya jelaskan. Diteruskan yang tahapan baca. Nah, di sini Bapak Ibu itu ada beberapa tahapan baca. Nanti saya jelaskan lagi. Ada di situ ada beberapa tahapan yang perlu kita laksanakan, yaitu yang pertama intinya prakarsa perubahan tadi. Intinya itu. Dan di situ adalah menumbuh kembangkan karakter berakhlak mulia pada peserta didik. Jadi saya sendiri kemarin sudah penyelidikan kasus di beberapa kelas. Ada prakarsa perubahan di situ, penyelidikan. Saya memanfaatkan paguyuban kelas dan komite. Terus terang kemarin komite yang saya manfaatkan karena kenapa? Komite sendiri di sini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang ada di dusun kami, dusun Bades. Di situ saya mau memanfaatkan komite, makanya di situ ada komite dan kepala sekolah yang beralternatif dan teman sejawat. Di situ semuanya sudah saya masukkan. Intinya yaitu menumbuh kembangkan karakter berakhlak mulia pada peserta didik. Itu yang kami tunjukkan kepada prakarsa perubahan. Yang berikutnya itu ada Bapak Ibu penjabaran, terus lebih. Next, ya, terus, terakhir terus, yang selanjutnya, ya ini yang kita tunggu Bapak Ibu. Terima kasih, salam dan bahagia. Ini yang kita tunggu Bapak Ibu. Oke, ini yang kita tunggu. Yang next ini yang sebenarnya kita tunggu semua. Bapak Ibu, terima kasih, salam bahagia. Dari kami, saya selaku guru penggerak, mungkin ada perkataan dan penyampaian saya yang kurang, mungkin ya memang kurang. Kalau yang kurang nanti itu mohon dimanfaatkan Bapak Ibu.